wabarakatuh. Jadi setelah kegiatan tadi selesai, terus aku lanjut, niatnya sih mau ngambil bambu sama babe juga. Terus karena banyak banget yang harus aku pakai menggunakan bambu. Salah satunya itu ini bagian dapurnya, karena kan katanya belum dipagar segala macam, jadi biar lebih aman supaya nggak jatuh atau gimana, atau nggak ada binatang atau gimana, atau nggak ada orang yang naik atau gimana, jadi katanya dipagerin. Jadi paling aku pagerin dari sini ke sini, terus ke sana sama ke bagian sana. Pagarnya kayak pagar kecil-kecil aja yang kayak di rumah pohon yang kedua itu, yang di lantai bawah. Sama aku mau pagar ini keliling, jadi semoga aja aku sama babe kuat untuk ngangkatin bambu dari sana ke sini. Terus banyak lagi bambunya, apalagi bambu hitam kan. Dan semoga aku nggak sakit lagi, karena ya biasanya karena kecapean langsung jadi tumbang. Jadi kita langsung berangkat ngambil bambunya. Pokoknya masih ditemenin sama babe sih. Jadi kita berusaha dengan semaksimal mungkin, karena mumpung ada yang bantuin. Aduh mama. Capek banget. Oke, jadi kita numpang istirahat di sini bentar. Masih belum dipakai juga kebunnya, atau lahannya masih belum dipakai, masih berantakan banget. Tapi ini apa namanya, daun singkongnya udah ada yang motongin. Oke guys, jadi kita masih istirahat di rumah pohon yang kedua ini, mantan rumah pohon lah ya. Karena ntar kita bakalan ngambil bambu banyak. Terus nanti kayaknya kita bakalan ngumpulin bambunya itu di sini, terus kita unjalin sedikit-sedikit ke rumah pohon yang ketiga atau yang di lahan babe. Karena kan bambu hitam itu emang dikenal berat banget. Satu bambunya itu emang berat banget. Apalagi ini kita harus butuh bambu banyak, dan yang bawa cuma berdua. Jadi mau nggak mau kalau misalkan nggak kuat ya harus diunjal. Jadi bolak-balik itu bakalan ngabisin waktu sampai sore kayaknya. Oke, jadi lagi-lagi kalau misalkan kita berada di posisi rumah pohon yang kedua ini emang susah banget buat move on-nya, karena emang menurutku di rumah pohon yang kedua ini emang enak sih lokasinya. Yang pertama tempatnya itu tuh datar, terus yang kedua ada suplai airnya, air sungai ada, tinggal ngambil aja, itu deket banget. Terus yang ketiga bambunya deket, terus ada pohon aren juga. Kalau misalkan kita mau bikin sapu, kita tinggal ngambil daunnya, kita bersihin, asalkan kita mau kan, kita tinggal bikin sendiri. Terus habis itu di sini suplai untuk makanan yang ada tumbuhan yang bisa kita makannya juga banyak. Di tempat babe ada sih, tapi cuma pisang doang, sama sama duren, itu pun kalau tumbuh. Kalau di sini pepaya ada, pokoknya banyak deh, enak banget di sini. Tapi ya mau gimana lagi, namanya udah disuruh pindah kan ya, kita nggak bisa memaksakan, kecuali kalau misalkan lahannya kita beli, itu baru bebas kita mau ngapain aja. Oke, jadi bisa dilihat di belakang ini kan vegetasinya udah mulai lebat banget, jadi enak lah dilihatnya, masih kelihatan hutan banget. Dan bisa dilihat juga itu banyak atau bisa didengar lah. Kalau misalkan aku sih ngelihat, tapi kalau misalkan di lewat handphone sih atau nonton videonya bisa didengar suara burung itu banyak banget. Jadi kalau misalkan kita mau berburu tuh kayaknya mudah banget. Kalau misalkan di lahan babe kan udah terbuka, jadi kalau misalkan kita mau berburu tuh kayaknya susah banget. Yang ada di sana malah biawak, terus apa lagi gitu ya, banyak deh. Aku sering malah ngeliat biawak, tapi katanya enak sih dimakan, aku nggak suka. Kalau ngelihat tanaman singkongnya sih menurut aku udah tumbuh lah ya, udah berbuah, tapi kayaknya masih kecil banget, masih sekitar seginian, sejempol nih. Karena ini waktu itu aku nanamnya di bulan Februari atau Maret ya.
baru 3 atau 4 bulan gitu, jadi mungkin sekitar 2 atau 3 bulan lagi baru bisa panen. Kita boleh lah ya ngambil, kan yang nanam juga aku. Jadi di video yang overnight pertama di lahannya Babe itu apa ya, banyak banget yang katanya ngelihat sesuatu di video itu. Terus banyak banget yang masuk di Instagram katanya minta penjelasan atau minta klarifikasi dari aku kalau misalkan emang itu tuh beneran atau enggak sih. Oke, jadi sekarang aku mau ngejelasin sebelumnya yang ada di video itu, atau yang katanya sih penampakan sebuah pocong. Yang aku sendiri sih nggak ngerasa gimana di lokasi itu. Terus pas ngeditnya juga aku nggak ngeliat sama sekali. Pas video itu tayang, aku lihat ada beberapa komentar yang menunjukkan di menit ke sekian di samping pohon ini ada kayak sebuah pocong. Jadi dari akunya sendiri sih nggak ngerasa kayak terganggu atau ngelihat secara langsung, itu enggak. Paling yang emang waktu malam overnight pertama itu aku ngerasa kayak ada orang yang bakar daging itu sampai kayak gosong, baunya tuh gosong banget. Pokoknya cuma itu doang sih, cuma nyium bau itu doang, nyium bau daging dibakar kayak sampai gosong banget. Terus itu sekilas aku cuma ngomong, kok kayak bau gosong gitu. Terus aku langsung, emang apa ya, dari diri aku sih kalau misalkan kayak ngerasa ada yang aneh, aku nggak pernah panik, karena aku tahu kalau misalkan di tempat alam, maksudnya di tempat terbuka kayak gini, apalagi di alam atau di hutan, pastinya kan selalu ada itu, kalau nggak satu ya 2. Ya nggak tahu lah, aku nggak ngeliat jelas, dan aku nggak tahu jelas. Yang pasti intinya ada. Dan kalau buat aku sendiri, kita harus selalu berhati-hati, jangan selalu bersikap sembarangan. Karena dari aku sih, kalau misalkan kita ngeliat atau kita merasakan ada yang aneh, itu jangan panik. Sebisa mungkin kita jangan memikirkan hal yang itu, karena kalau misalkan makin dipikirin itu makin panik kan. Jadi emang di situ tuh aku cuma nyium bau gosong itu doang. Ngedit pun aku nggak ngeliat. Terus pas videonya tayang, aku ngeliat itu dari beberapa komentar yang katanya di menit segini ada itu pocong. Jadi dari hal tersebut itu aku merasa nggak takut. Maksudnya manusiawi lah ya, takut sedikit itu pastinya ada. Tapi kalau misalkan untuk tumbang dan apa ya, untuk kayaknya harus pulang deh, terus kayaknya harus nggak usah bikin video di sini deh karena ada ini tuh, buat aku enggak. Karena disitulah tantangan seorang petualang atau seorang yang memberanikan diri untuk hidup di hutan atau hidup di sebuah pondok hutan. Dan yang nyatanya kita memang di situ tuh nggak sendirian, tapi memang ada beberapa makhluk lainnya yang ada di situ, tapi memang nggak terlihat jelas di mata kita. Terus aku sempat nanya sih sama Babe, sama kayak sebelah kebunnya Babe itu, katanya memang ada satu keluarga yang memang pernah tinggal di situ, terus buat pondok di situ udah lama banget. Terus kayak mereka tuh memang sehari-harinya ada di situ aja. Ini aku kayak bentol ya. Terus sampai sekarang itu nggak tahu kemana jejaknya, tahu-tahu menghilang gitu aja, dan nggak pamit sama satu orang pun yang ada di kebun itu. Kalau misalkan mereka pergi atau kemana itu nggak ada yang tahu. Tapi intinya mereka itu memang menghilang dari situ tanpa jejak dan tanpa ada kabar sampai sekarang. Terus katanya yang kebun sebelah itu memang dia sering banget kan untuk nyari biawak gitu di sekitar jam 10 sampai jam 12 malam. Aku nggak tahu sih untuk apa, tapi yang jelas emang bapak itu sering banget ngeliat sama aja penampakan pocong itu. Dan ya memang nggak merasa terganggu. Mungkin mereka hanya menampakkan diri mereka kalau misalkan mereka tuh mau menunjukkan gitu sama kita, kalau misalkan mereka tuh ada di sini gitu loh, aku tuh ada loh gitu, kamu tuh nggak sendiri, jadi aku temenin. Jadi serem.
Tapi kalau misalkan di sini, di rumah pohon kedua aku pernah nggak ya ngalamin? Kayaknya kalau untuk ngalamin enggak deh. Tapi kalau misalkan untuk sekilas-sekilas ngeliat gitu sekelebatan, oh iya pernah ada sekelebatan yang bayangan hitam besar di sini. Cuma itu aja sih. Oke, video ceritanya cukup sampai di situ dulu karena memang dari aku sendiri nggak ngerasa terganggu sih. Karena ya memang kita tahu di alam itu pasti ada kan makhluk makhluk halus atau makhluk-makhluk yang begitu. Ada yang berwujud dan ada yang enggak. Jadi buat aku itu sebuah tantangan untuk seorang gadis petualang yang katanya dulu itu penakut banget, kata ayah. Nggak tahu. Terus sekarang setelah memberanikan hidup di hutan atau hidup di sebuah pondok, alhamdulillah aku nggak takut lagi. Tadinya aku sama kayak kalian juga, untuk ke dapur pun itu takut banget, apalagi untuk pipis malam, misalkan tidur terus kebangun pipis gitu, itu takut banget, harus manggil ayah atau enggak emak. Tapi sekarang alhamdulillah enggak, karena dari pengalaman sendiri pun ini kita, maksudnya pengalaman aku sendiri pun udah jauh lebih luas dari rasa takut aku yang ada di rumah. Jadi jangan pernah takut, kita pun punya pengalaman kita yang tersendirinya nantinya. Gimana sih? Babe. Apa bambunya? Terus suara aku jadi serak. Ambil yang enak, diambil aja. Apa? Ya udah ambil. Ini kayaknya yang barusan ditebang bongkot ya? Jatuh aja.
Wush, awas. Kayaknya ini tebangan kemarin ya. Baru kemarin. Bersyukur banget punya babe. Selain boleh makai lahannya, dia juga di waktu kosongnya selalu bantuin aku untuk record video YouTube aku. Setuju nggak? Ada yang setuju nggak kalau misalkan babe aku jadiin manajer gadis petualang? Keren sih, babe baik banget. Doa aku sehat selalu untuk babe. Itu juga lurus-lurus ya? Yuk. Aduh. Oke, jadi kita udah di setengah perjalanan. Tadi udah istirahat beberapa kali. Kesini istirahat lagi dan ya emang beneran capek bawa bambunya. Babe tadi bawa bambunya panjang-panjang lagi. Terus aku juga bawa bambunya panjang. Ini sekitar berapa meter, Be? 4. Sekitar 4 meter yang kita bawa dan harus berjarak, harus dengan tempuh jarak yang lumayan jauh banget. Terus aku suka heran gini loh, video yang udah aku buat semaksimal mungkin, yang aku bekerja keras dengan berusaha banget, dengan ya semaksimal mungkin sekuat tenaga aku keluarin. Itu penontonnya sedikit, tapi giliran orang yang videonya ngerusak alam, terus yang videonya bercanda-bercandaan, yang videonya kayak cuma ngeprank ini tuh segala macam, penontonnya banyak. Sebenarnya apa ya? Ya mungkin emang itu rezeki-rezekian sih. Kalau misalkan emang rezeki aku sedikit, emang ya udah aku terima aja. Tapi ya menurut aku yang videonya sama kayak aku, tapi yang menurut aku kerjanya nggak maksimal dan itu benar-benar ngerusak alam, penontonnya banyak. Nah, sedangkan giliran aku yang perempuan mengerjakan semuanya sendirian, terus semuanya itu tuh menurut aku adalah pekerjaan lelaki, tapi aku kerjakan dengan aku, maksudnya dengan seorang perempuan, itu yang penontonnya sedikit. Aduh, aku ngantuk banget. Oke, jadi hari ini, maksudnya aku tadi baru beres, nah, dan sekarang kita istirahat dulu karena capek banget, sumpah beneran capek, saya capek-capeknya. Jadi kalau misalkan ngeliat ini rumah pohon, banyak daun durian yang guguran kering-kering, jadi belum ada sapu juga kan, aku paling ntar dibersihin sedikit-sedikit supaya lebih enak gitu dilihatnya.